Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Nasari dengan NIM channel 230028 Prodi D3 Akuntansi angkatan 2023. Di sini saya akan membahas materi tentang penyelesaian sengketa bisnis dari Bapak Wirmeka Putra oleh mata kuliah aspek hukum dan bisnis. Langsung saja. Pengertian dari sengketa bisnis. Apa sih sengketa bisnis itu? Sengketa bisnis adalah perselisihan atau konflik yang timbul antara dua pihak atau lebih dalam hubungan bisnis atau kegiatan usaha, baik karena perbedaan kepentingan, pelanggaran kontrak, maupun keadaan ketidaksepakatan dalam pelaksanaan perjanjian bisnis. Sengketa ini dapat melibatkan individu, perusahaan, lembaga, atau negara yang memiliki hubungan hukum dalam bidang perdagangan, jasa, atau kerjasama usaha lainnya. Nah, menurut Johnny Emerson, perselisihan dalam kegiatan bisnis atau perdagangan dapat terjadi pasca sebelum perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian, serta pada waktu pelaksanaan perjanjian. Terus ada timbulnya bentuk-bentuk konflik. Nah, apa saja sih? Yang pertama itu ada konflik data atau yang disebut dengan data konflik. Terus yang kedua ada konflik kepentingan, ada konflik hubungan, ada konflik struktur, dan konflik nilai. Nah, model dari penyelesaian sengketa bisnis itu ada 14. Nah, yang pertama itu ada sengketa perniagaan, sengketa perbankan, sengketa keuangan, penanaman modal, perindustrian, HKI atau hukum kekayaan intelektual, konsumen, kontrak, pekerjaan, perburuan, perusahaan, hak properti, dan pembangunan konstruksi. Nah, cara penyelesaian sengketa bisnis dari sudut pandang keputusan itu ada 3. Yang pertama, adjudikatif. Cara penyelesaian sengketa bisnis secara adjudikatif dilakukan dengan mekanisme penyelesaian yang ditandai dengan kewenangan pemberian keputusan, pengembalian keputusan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak. Nah, yang kedua ada konsensual atau kompromi. Cara penyelesaian sengketa bisnis ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. Nah, yang terakhir ada kuasi adjudikatif. Cara penyelesaian ini yaitu mengkombinasikan unsur konsensual dan adjudikatif. Nah, dilihat dari proses model penyelesaian sengketa bisnis dapat berupa ada 2 nih. Yang pertama, litigasi, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Itu ada pengadilan umum dan pengadilan niaga. Nah, yang kedua ada non-litigasi, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi ini tuh kayak kebalikannya gitu. Yang pertama itu ada arbitrase, yang kedua itu ada alternatif penyelesaian sengketa. Nah, dibagi lagi yang alternatif penyelesaian sengketa itu dibagi jadi 4. Yang pertama negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan online dispute resolution online. Nah, selanjutnya itu ada lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis. Nah, ini menurut David Spencer dan Michelle Brogan dalam Syahrizal Abbas, prinsip dasar mediasi itu ada 5. Yang pertama, prinsip kerahasiaan atau confidentiality. Kerahasiaan yang dimaksud di sini itu segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan itu tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Dan yang kedua ada prinsip sukarela atau volunteer. Itu maksudnya kedua belah pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela ya, dan tidak ada suatu paksaan atau tekanan dari luar. Yang ketiga ada prinsip pemberdayaan atau empowerment. Itu muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan mudah memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya. Nah, yang keempat ada prinsip netralis atau neutrality. Nah, itu tugas mediator sebatas hanya sebagai mediator saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Jadi tidak ada urusan gitu kepada mediatornya. Nah, yang kelima itu ada prinsip solusi yang unik atau a unique solution. Nah, itu dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal.
tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Nah, prinsip-prinsip penyelesaian sengketa itu ada 5. Yang pertama, prinsip kesepakatan para pihak atau konsensus. Nah, itu tuh prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan nasional. Ini tuh menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Yang kedua ada prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Nah, itu tuh kedua prinsip di mana para pihak itu memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih caranya dia untuk menyelesaikan sengketa itu. Jadi terserah si ini mau memakai cara apa gitu. Prinsip kebebasan memilih hukum. Prinsip kebebasan memilih hukumnya para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang diterapkan. Selanjutnya ada prinsip iktikat baik atau good faith. Itu mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikat baik dari para pihak yang dalam penyelesaian sengketanya. Dan yang terakhir ada prinsip exhaustion of local remedies. Nah, itu hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dulu ditempuh gitu. Nah, contohnya apa saja nih sengketa bisnis tuh? Yang pertama dari penanaman modal. Nah, unsur pertama untuk bisa membangun perusahaan itu adalah dengan adanya modal. Bahkan agar bisnis bisa berjalan dengan lancar itu beberapa perusahaan terus berupaya untuk bisa mendapatkan senantiasa suntikan dana. Nah, tetapi urusan pemodal dengan perusahaan bukan merupakan perkara sederhana. Terkadang kerjasama dengan beberapa investor justru bisa menjerumuskan perusahaan ke dalam sengketa bisnis. Yang kedua nih, contoh kedua ada perbankan misalnya. Nah, ini selanjutnya tuh sebuah perusahaan juga sangat mungkin berhubungan dengan bank, baik sebagai pemberi modal atau hanya sekedar memberi nasabah. Jadi nasabah dari bank tersebut. Timbullah hubungan dengan pihak bank tersebut juga bisa menyebabkan timbulnya permasalahan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.